Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 study case dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Anggota kelompok kami yaitu saya, Makfira Amalia Makulau dengan NIM C201247172. Saya Cindy Cantika Sari dengan NIM C20124142. Saya Adila dengan NIM C201241165. Saya Nura ini dengan NIM C201241178. Perkenalkan, nama saya Ferbina Tasya dengan akhiran NIM 168. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia dengan akhiran NIM 193. Perkenalkan, nama saya Zakia Tengkupos dengan akhiran NIM 173. Perkenalkan, nama saya Afani Arun Cahyadi dengan akhiran NIM 179. Perkenalkan, nama saya Anggraini Dwi Ningrum Sulistiawati dengan NIM C2014198. Sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang telah diberikan, saya akan menjelaskan Gojek terlebih dahulu. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan berbasis aplikasi untuk memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti transportasi, pengiriman barang, pembayaran digital, hingga layanan kebutuhan seharian. Dan untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Hari ini saya akan menjelaskan strategi dan layanan utama dari Gojek di Indonesia. Nah, jadi Gojek Indonesia itu berfokus pada ekosistem atau yang biasa dibilang super aplikasi. Jadi artinya itu Gojek adalah suatu aplikasi yang di dalamnya ada banyak layanan sekaligus kayak gitu. Jadi pengguna tidak perlu memakai banyak aplikasi, berbeda karena semuanya saling terhubung dalam satu sistem. Jadi strategi yang dilakukan oleh Gojek yang pertama adalah sistem yang terintegrasi penuh. Jadi Gojek ini menggabungkan berbagai layanan seperti transportasi, terus itu pesan makanan, terus belanja online, sampai pengiriman barang. Semua layanan itu saling terhubung sehingga pengguna bisa berpindah layanan dengan mudah dalam satu aplikasi. Terus yang kedua, GoPay sebagai metode pembayaran utama. Jadi melalui GoPay ini dapat mempermudah pembayaran melalui aplikasi Gojek. Nah, dengan begitu pembayaran itu lebih cepat, lebih praktis, dan tidak perlu selalu memakai uang tunai. Nah, terus strategi ketiga adalah menggunakan big data analisis. Jadi Gojek ini memanfaatkan data pengguna untuk memahami kebiasaan dan kebutuhan mereka. Dari data tersebut dapat memberikan berbagai macam promo atau rekomendasi yang lebih sesuai dengan pengguna. Terus strategi yang keempat, menggunakan infrastruktur cloud dan server skala besar. Jadi karena penggunanya sangat banyak teman-teman, Gojek memakai sistem cloud dan server yang besar agar aplikasi ini tetap stabil, terus juga cepat dan dan bisa melayani jutaan pengguna sekaligus. Jadi layanan yang tersedia di aplikasi Gojek itu ada GoRide itu ojek online, terus juga ada GoCar itu transportasi mobil, terus yang ketiga itu ada GoFood itu pesan makanan, terus yang keempat itu ada GoSend. GoSend itu kirim barang, terus GoMart itu belanja kebutuhan sehari-hari, terus yang keenam itu GoPay pinjam atau layanan pinjaman. Nah, jadi Gojek ini membuat satu ekosistem digital yang menggabungkan banyak layanan dalam satu aplikasi. Nah, sehingga pengguna bisa menggunakan transportasi, bisa pesan makanan, terus bisa belanja, terus bisa kirim barang, terus bisa bayar semua di satu tempat dengan mudah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang GoFit. GoFit adalah layanan Gojek yang dikembangkan khusus untuk pasar Vietnam. Jadi sebenarnya GoFit sendiri itu masih merupakan bagian dari perusahaan Gojek. Hanya saja nama dan sistemnya disesuaikan dengan pasar lokal Vietnam agar lebih mudah diterima oleh masyarakat di Vietnam. Hubungannya dengan Gojek adalah GoFit menggunakan teknologi, sistem, dan konsep bisnis yang sama dengan Gojek, yaitu menyediakan layanan berbasis aplikasi untuk memesan transportasi dan layanan lainnya. Sebagai contoh, jika di Indonesia kita menggunakan aplikasi Gojek untuk memesan GoRide atau GoFood, maka di Vietnam masyarakat menggunakan GoFit untuk memesan layanan yang hampir sama, seperti ojek online dan pemesanan makanan melalui aplikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa GoFit merupakan bentuk ekspansi atau pengembangan Gojek di Vietnam yang menyesuaikan nama dan layanan dengan pasar lokal. Saya melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya.
kita masuk di strategi. Nah, strategi yang diterapkan oleh GoFit di Vietnam menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan adaptif terhadap kondisi pasar lokal. Pertama, GoFit ini menggunakan sistem yang lebih sederhana dibandingkan dengan yang diterapkan di Indonesia. Nah, penyederhanaan ini bertujuan untuk mempercepat proses implementasi sistem serta meminimalkan kompleksitas teknis. Dengan sistem yang lebih ringan, proses pengembangan, pemeliharaan, dan skalabilitas ini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Kemudian yang kedua, pada tahap awal operasional, GoFit ini memfokuskan layanan pada ride hailing dan food delivery. Strategi ini mencerminkan prioritas pada layanan dengan tingkat kebutuhan tinggi di masyarakat. Dalam perspektif sistem informasi, fokus ini memungkinkan optimalisasi sumber daya serta penyederhanaan integrasi sistem. Kemudian yang ketiga, terdapat penyesuaian pada metode pembayaran di mana penggunaan uang tunai masih dominan pada fase awal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan harus mampu mengakomodasi berbagai metode pembayaran secara fleksibel, tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem pembayaran digital. Kemudian yang keempat, GoFit ini melakukan adaptasi terhadap bahasa dan preferensi lokal. Penyesuaian ini tidak hanya terbatas pada aspek bahasa, tetapi juga mencakup desain antarmuka pengguna dan perilaku penggunaan aplikasi. Dengan demikian, sistem informasi yang digunakan harus mendukung fitur lokalisasi yang dinamis. Jadi, secara keseluruhan, strategi GoFit di Vietnam ini menekankan pada kecepatan penetrasi pasar, efisiensi sistem, serta kemampuan adaptasi terhadap karakteristik lokal, sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam memasuki pasar baru. Di sini saya menjelaskan Gate. Jadi Gate itu adalah layanan transportasi online yang merupakan bagian dari ekspansi internasional Gojek di Thailand ke pasar Thailand. Jadi Gate dibuat dengan sebagai brand lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Thailand, meskipun sistem dan teknologinya itu tetap berasal dari Gojek. Jadi mungkin saja saya kembalikan ke saya akan menjelaskan strategi sistem informasi Gojek di negara Singapura. Gojek di Singapura tidak memiliki nama khusus seperti negara lain, misalnya Gate di Thailand atau GoViet di Vietnam yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di Singapura, platform ini tetap menggunakan nama Gojek. Strategi pertama yang digunakan adalah menggunakan infrastruktur teknologi yang lebih canggih agar layanan transportasi digital dapat berjalan dengan cepat, akurat, dan efisien. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat tampilan peta digital pada aplikasi Gojek. Melalui sistem ini, pengguna dapat melihat lokasi kendaraan secara langsung, mengetahui rute perjalanan, serta memperkirakan waktu kedatangan. Strategi kedua adalah integrasi dengan sistem pembayaran digital lokal. Hal ini dilakukan agar pengguna di Singapura dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah tanpa harus menggunakan uang tunai. Pada gambar tersebut, terlihat contoh penggunaan pembayaran digital melalui QR Code. Di Singapura, pembayaran melalui Pay Now QR lebih umum digunakan dibandingkan dompet digital seperti GoPay, sehingga layanan seperti Gojek juga menyediakan metode pembayaran tersebut. Strategi selanjutnya adalah menerapkan sistem keamanan data dan keamanan digital yang cukup ketat karena adanya regulasi yang mengatur perlindungan pengguna. Oleh karena itu, aplikasi dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan untuk melindungi data serta menjaga keamanan pengguna selama menggunakan layanan. Pada gambar tersebut menunjukkan fitur keamanan perjalanan pada aplikasi Gojek seperti Share Trip dan panggilan darurat. Fitur ini memungkinkan pengguna membagikan lokasi perjalanan serta menghubungi bantuan saat keadaan darurat, sehingga meningkatkan keamanan selama menggunakan layanan. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan sistem keamanan data seperti verifikasi akun, menggunakan OTP, dan security code untuk melindungi akun serta informasi pribadi pengguna. Strategi terakhir adalah mampu bersaing dengan platform global. Singapura merupakan salah satu pusat teknologi di Asia, sehingga banyak perusahaan transportasi digital internasional yang beroperasi di negara tersebut. Oleh karena itu, Gojek harus meningkatkan kualitas teknologi, sistem informasi, serta pelayanan kepada pengguna. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk di pertanyaan kedua. Apakah sistem informasi Gojek memperkuat atau mengubah struktur organisasinya? Nah, teman-teman, sistem informasi Gojek tidak hanya membantu perusahaan, tetapi juga mengubah cara organisasi bekerja, di mana perubahan tersebut terjadi karena hampir seluruh proses ini dijalankan melalui teknologi dan aplikasi. Nah, pertama itu struktur lebih digital.
Implementasi sistem informasi pada Gojek telah mendorong perusahaan struktur organisasi menjadi lebih digital, di mana sebagian besar proses operasional, koordinasi layanan, dan interaksi dengan pengguna itu dijalankan melalui platform teknologi berbasis aplikasi. Kemudian yang kedua, kontrol oleh algoritma. Berbagai aktivitas operasional dalam ekosistem Gojek seperti distribusi pesanan kepada driver, penentuan tarif perjalanan, serta penilaian performa mitra dikendalikan oleh algoritma dan sistem otomatis yang bekerja secara real-time. Kemudian yang terakhir, kemitraan digital. Jadi hubungan kerja antara perusahaan dan driver itu ditetapkan dalam bentuk kemitraan berbasis platform digital, sehingga seluruh proses kerja seperti penerimaan order, pemantauan aktivitas, hingga sistem pembayarannya itu dikelola melalui aplikasi. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya. Selain mengubah struktur organisasi, sistem informasi juga memperkuat kinerja organisasi. Salah satu contohnya adalah koordinasi antar divisi menjadi lebih cepat dan efisien, yang dimana dalam perusahaan digital, berbagai divisi seperti operasional, layanan pelanggan, pemasaran, dan teknologi dapat saling terhubung melalui sistem informasi yang sama, di mana informasi dapat dibagi secara cepat melalui database dan sistem internal perusahaan, sehingga proses kerja menjadi lebih lancar. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam perusahaan menjadi lebih berbasis data real-time. Artinya, manajemen dapat melihat data yang selalu diperbarui secara langsung. Misalnya, perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah pesanan dalam suatu wilayah, kapan waktu permintaan paling tinggi, atau daerah mana yang membutuhkan lebih banyak pengemudi. Dengan adanya data tersebut, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan juga cepat. Yang ketiga, ada pengawasan kinerja yang dilakukan secara otomatis oleh sistem. Misalnya, sistem dapat menilai performa pengemudi berdasarkan rating dari pelanggan, jumlah perjalanan yang diselesaikan, serta tingkat penerimaan pesanan. Jadi, semua data tersebut tercatat dalam sistem sehingga perusahaan dapat memantau kualitas layanan tanpa harus mengawasi secara langsung di lapangan. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana Gojek menggunakan data dari sistem informasinya untuk menciptakan keunggulan. Yang pertama yaitu personalisasi layanan. Personalisasi layanan adalah kemampuan sistem untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna. Dalam aplikasi Gojek, data dari aktivitas pengguna dianalisis untuk memahami preferensi mereka. Contohnya pada GoFood, sistem dapat memberikan rekomendasi makanan berdasarkan pesanan sebelumnya. Selain itu, pengguna juga sering mendapatkan promo atau diskon yang sesuai dengan riwayat transaksi mereka. Dengan cara ini, pengguna merasa layanan lebih relevan dan menarik karena sesuai dengan kebiasaan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu dynamic pricing. Dynamic pricing adalah sistem penentuan harga yang dapat berubah secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Dalam layanan Gojek, harga dapat menyesuaikan dengan tingkat permintaan pengguna dan jumlah driver yang tersedia. Misalnya ketika permintaan tinggi seperti jam sibuk atau hujan, harga bisa sedikit meningkat karena jumlah driver yang terbatas. Sebaliknya ketika permintaan rendah, harga bisa lebih murah. Sistem ini membantu menyeimbangkan permintaan dan ketersediaan layanan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana Gojek menggunakan data sistem informasinya untuk menciptakan keunggulan. Sekarang masuk pada poin yang ketiga, yaitu optimasi rute. Pada bagian ini terlihat bagaimana aplikasi Gojek menggunakan GPS dan sistem pada digital untuk menentukan rute perjalanan. Ketika pengguna memesan layanan seperti GoRide atau GoCar, aplikasi akan secara otomatis mencari jalur tercepat dan paling efisien menuju lokasi penjemputan maupun tujuan. Dengan bantuan teknologi GPS dan ada algoritma peta, sistem dapat memperkirakan jarak, waktu tempuh, dan kondisi lalu lintas. Hal ini membantu driver menemukan jalan terbaik sehingga waktu penjemputan menjadi lebih cepat dan perjalanan menjadi lebih efisien bagi pengguna. Masuk pada poin yang keempat atau yang terakhir, yaitu integrasi ekosistem, yang mana aplikasi Gojek terdapat berbagai layanan yang saling terintegrasi. Misalnya layanan transportasi seperti GoRide, GoCar, pemesanan makanan melalui GoFood, sistem pembayaran digital menggunakan GoPay. Integrasi ini membuat pengguna tidak perlu menggunakan banyak aplikasi berbeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua layanan bisa diakses dalam satu platform sehingga lebih praktis, cepat, dan nyaman digunakan. Baik, itu saja materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.